Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ajmain. Kimia Kebahagiaan, karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Kata pengantar. Ketahuilah, manusia tidak diciptakan secara main-main atau sembarangan. Ia diciptakan dengan sebaik-baiknya dan demi tujuan yang mulia. Meski bukan bagian dari yang kekal, ia hidup selamanya. Meski jasadnya rapuh dan membumi, ruhnya mulia dan bersifat ilahi. Melalui tempaan zuhud, ia sucikan dirinya dari nafsu jasmani dan mencapai tingkatan tertinggi, tidak menjadi budak nafsu dan meraih sifat-sifat malakut. Ia temukan surganya dalam perenungan tentang keindahan abadi dan tak lagi memedulikan kenikmatan badani. Kimia ruhani yang mampu menghasilkan perubahan seperti ini layaknya kimia yang bisa mengubah logam biasa menjadi emas, tak mudah ditemukan. Buku ini ditulis untuk menjelaskan kimia ruhani tersebut beserta metode operasinya. Hazanah ilahi yang menuturkan kimia ini tergandung dalam hati para nabi. Siapa saja yang mencarinya di tempat lain pasti akan kecewa dan terpuruk di hari berbangkit. Ketika dikatakan kepadanya, "Fakashafna anka gito akapabasoru kal yauma hadid," yang artinya kurang lebih, telah kami angkat tirai itu darimu dan pandanganmu pada hari ini sangatlah tajam. Allah telah mengutus ke dunia ini 124.000 orang nabi untuk mengajar manusia tentang resep kimia ini dan bagaimana cara menyucikan hati mereka dari sifat-sifat hina melalui zuhud. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa kimia kebahagiaan adalah berpaling dari dunia untuk menghadap kepada Allah. Kimia kebahagiaan terdiri atas 4 elemen, yaitu pengetahuan tentang diri, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang dunia sebagaimana adanya, dan pengetahuan tentang akhirat sebagaimana adanya. Mari kita jelajahi satu demi satu keempat elemen tersebut. 1. Mengenal diri. Mengenal diri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Sesuai ungkapan hadis, "Man arofa nafsah faqad arofa rabbah." Barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Dan sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Yang terjemahnya kurang lebih, akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di dunia ini dan dalam diri mereka, agar kebenaran tampak bagi mereka. Ketahuilah, tak ada yang lebih dekat kepadamu kecuali dirimu sendiri. Jika kau tidak mengetahui dirimu sendiri, bagaimana bisa mengetahui yang lain? Pengetahuanmu tentang diri sendiri dari sisi lahiriah, seperti bentuk muka, badan, anggota tubuh, dan lainnya, sama sekali tak akan mengantarmu untuk mengenal Tuhan. Sama halnya pengetahuanmu mengenai karakter fisikal dirimu, seperti bahwa kalau lapar kau makan, kalau sedih kau menangis, dan kalau marah kau menyerang, bukanlah kunci menuju pengetahuan tentang Tuhan. Bagaimana bisa kau mencapai kemajuan dalam perjalanan ini jika kau mengandalkan insting hewani serupa itu? Sesungguhnya pengetahuan yang benar tentang diri meliputi beberapa hal berikut. Pertama, siapa aku dan dari mana aku datang. Kedua, kemana aku akan pergi dan apa tujuan kedatangan dan persinggahanku di dunia ini. Ketiga, di manakah kebahagiaan sejati dapat ditemukan. Ketahuilah, ada 3 sifat yang bersemayam dalam dirimu.
Pertama sifat hewan, yang kedua sifat setan, dan yang ketiga sifat malaikat. Harus kau temukan mana di antara ketiganya yang aksidental dan mana yang esensial. Tanpa menyingkap rahasia itu, kau tak akan temukan kebahagiaan sejati. Pekerjaan hewan hanyalah makan, tidur, dan berkelahi. Karena itu, jika engkau hewan, sibukkanlah dirimu dalam aktivitas itu. Setan selalu sibuk mengobarkan kejahatan, tipu daya, dan dusta. Jika kau termasuk golongan setan, lakukanlah yang biasa setan kerjakan. Sementara, malaikat selalu merenungkan keindahan Tuhan dan sepenuhnya bebas dari sifat hewani. Jika kau punya sifat malaikat, berjuanglah menemukan sifat-sifat aslimu agar kau dapat mengenali dan merenungi Dia yang Maha Tinggi, serta terbebas dari perbudakan syahwat dan amarah. Berupayalah untuk mencari tahu mengapa kau diciptakan dengan kedua insting hewani ini, yaitu syahwat dan amarah, sehingga kau tidak ditundukkan dan diperangkap keduanya. Alih-alih diperbudak keduanya, kau harus menundukkan mereka dan mempergunakannya sebagai kuda tunggangan dan senjatamu. Langkah pertama untuk mengenal diri adalah menyadari bahwa dirimu terdiri atas bentuk luar yang disebut jasad dan wujud dalam yang disebut hati atau ruh. Hati yang saya maksudkan bukanlah segumpal daging yang terletak di dada kiri, melainkan Tuhan yang mengendalikan semua fakultas lainnya dalam diri serta mempergunakannya sebagai alat dan pelayannya. Pada hakikatnya, ia bukan sesuatu yang indrawi, melainkan sesuatu yang gaib. Ia muncul di dunia ini sebagai pelancong dari negeri asing untuk berdagang dan kelak akan kembali ke tanah asalnya. Pengetahuan tentang wujud dan sifat-sifatnya inilah yang menjadi kunci mengenal Tuhan. Sebagian pemahaman mengenai hakikat hati atau ruh dapat diperoleh seseorang dengan mengatupkan matanya dan melupakan segala sesuatu di sekitarnya selain dirinya sendiri. Dengan begitu, ia akan mengetahui keterbatasan sifat dirinya itu. Namun, syariat melarang kita menelisik hakikat ruh, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya kurang lebih, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, urusan ruh adalah urusan Tuhanku. Jadi, sedikit yang dapat diketahui hanyalah bahwa ia merupakan sesuatu esensi tak terbagi yang termasuk dalam dunia titah atau amr, perintah. Dan bahwa ia bukanlah sesuatu yang abadi, melainkan ciptaan. Pengetahuan filosofis yang tepat mengenai ruh bukanlah awal yang niscaya untuk meniti jalan ruhani. Pengetahuan itu akan didapatkan melalui disiplin diri dan kesabaran menapaki jalan ruhani, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang terjemahnya kurang lebih, siapa yang berjuang di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami yang lurus. Untuk memahami lebih jauh perjuangan batin untuk benar-benar mengenal diri dan Tuhan, kita dapat melihat jasad kita sebagai sebuah kerajaan, jiwa sebagai rajanya, dan indera beserta fakultas lain sebagai tentaranya. Akal bisa disebut perdana menterinya, syahwat sebagai pemungut pajak, dan amarah sebagai polisi. Dengan alasan mengumpulkan pajak, syahwat selalu ingin merampas segala hal demi kepentingan sendiri, sementara amarah cenderung bersikap kasar dan keras. Pemungut pajak dan polisi harus selalu ditempatkan di bawah raja, tetapi tak mesti dibunuh atau ditindas, karena mereka punya peran tersendiri yang harus dipenuhinya. Tetapi jika syahwat dan amarah menguasai nalar, maka jiwa pasti runtuh. Jiwa yang membiarkan fakultas-fakultas yang lebih rendah menguasai
yang lebih tinggi ibarat orang yang menyerahkan bidadari kepada seekor anjing, atau seorang muslim kepada seorang raja kafir yang zolim. Memelihara sifat-sifat setan, hewan atau malaikat akan melahirkan watak yang bersesuaian dengan yang di hari kiamat akan mewujud dalam berupa kasat mata. Seperti syahwat menjadi babi, amarah menjadi anjing dan serigala, serta kesucian mewujud dalam rupa malaikat. Pendisiplinan moral bertujuan membersihkan hati dari karat syahwat dan amarah, sehingga sebening cermin yang mampu memantulkan cahaya ilahi. Mungkin ada pembaca yang keberatan dan menanyakan, jika manusia diciptakan dengan sifat-sifat hewani, setan dan malaikat, bagaimana kita bisa tahu bahwa sifat malaikat adalah esensi kita, sementara sifat hewan dan setan hanyalah aksidensi? Jawabannya adalah, esensi setiap makhluk adalah sesuatu yang tertinggi dan khas dalam dirinya. Contohnya, kuda dan keledai adalah hewan pengangkut beban, tetapi kuda lebih unggul karena ia dipergunakan juga untuk perang. Jika tidak, kuda terpuruk hanya menjadi hewan pengangkut beban. Fakultas tertinggi dalam diri manusia adalah akal yang memampukannya merenung tentang Tuhan. Jika akal mendominasi, maka ketika mati ia terbebas dari kecenderungan syahwat dan amarah, sehingga dapat bergabung dengan para malaikat. Dibandingkan dengan beberapa jenis hewan, manusia jauh lebih lemah. Berkat akal, ia dapat mengungguli mereka, sebagaimana dikatakan Al-Quran yang terjemahnya kurang lebih, telah kami tundukkan segala sesuatu di atas bumi untukmu. Sebaliknya, jika sifat hewani atau setan yang berkuasa, maka setelah mati, ia akan selalu menghadap ke bumi dan mendambakan kesenangan duniawi. Betapa mengagumkan jiwa rasional atau akal manusia berlimpah dengan pengetahuan dan kekuatan. Berkat keduanya, ia dapat menguasai seni dan sains, mampu bolak-balik dari bumi ke angkasa secepat kilat, dapat memetakan langit dan mengukur jarak antar bintang. Berkat ilmu dan kekuatan, ia juga dapat menangkap ikan dari lautan dan burung di udara, bahkan kuasa menundukkan binatang liar seperti gajah, unta, dan kuda. Panca inderanya bagaikan 5 pintu yang terbuka menghadap dunia luar. Namun yang paling menakjubkan dari semua ini adalah hatinya, yang memiliki jendela terbuka ke dunia ruh yang gaib. Dalam keadaan tidur, ketika saluran inderanya tertutup, jendela ini terbuka, menerima berbagai gambaran dari dunia gaib, yang kadang-kadang mengabarkan isyarat tentang masa depan. Hatinya bagaikan sebuah cermin yang memantulkan segala sesuatu di Lauhil Mahfudz. Tetapi, bahkan di saat tidur, pikiran-pikiran yang bersifat duniawi akan memburamkan cermin tersebut, sehingga kesan-kesan yang diterimanya tidak jelas. Bagaimanapun, saat kematian datang, semua pikiran seperti itu akan sirna, dan hakikat segala sesuatu tampak sejelas-jelasnya. Saat itulah yang dimaksud dalam ayat yang artinya kurang lebih, kamu lalai dalam hal ini. Kami singkapkan tutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Jendela dalam hati itu juga dapat terbuka dan mengarah ke dunia gaib di saat-saat yang menyerupai ilham kenabian, yakni ketika intuisi muncul dalam pikiran tanpa melalui perangkat indrawi. Makin seseorang memurnikan dirinya dari hasrat banadi dan memusatkan pikirannya kepada Tuhan, semakin peka ia terhadap intuisi seperti itu. Orang yang tidak menyadari intuisi semacam itu tak berhak menyangkal keberadaannya. Dan tidak hanya para nabi yang bisa menerima intuisi seperti itu. Layaknya sebatang besi yang terus dipoles akan berubah menjadi cermin, pikiran siapapun akan mampu menerima intuisi seperti itu jika dilatih dengan disiplin yang keras. Kebenaran inilah yang diisyaratkan oleh Nabi ketika beliau bersabda, setiap anak dilahirkan dengan fitrah atau kecenderungan menjadi muslim.
Orang tuanya kemudian menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Setiap manusia di lubuk terdalam kesadarannya mendengar pertanyaan, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan menjawab, "Iya." Tetapi kebanyakan hati manusia bagaikan cermin yang telah tertutup karat dan kotoran, sehingga tidak dapat memantulkan gambaran yang jernih. Berbeda dengan hati para nabi dan wali, yang meski mereka pun memiliki nafsu serupa kita, sangat peka terhadap kesan-kesan ilahiyah. Sebagaimana dikatakan di atas, jiwa rasional dilimpahi pengetahuan dan kekuatan. Jadi, intuisi seperti itu tak hanya bisa diraih dengan pengetahuan yang membuat manusia lebih unggul dari semua makhluk lainnya, tetapi juga dengan kekuatan. Sebagaimana malaikat menguasai berbagai kekuatan alam, jika manusia pun berkuasa mengatur semua anggota badan. Jiwa yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu tidak saja dapat mengatur jasadnya sendiri, melainkan juga jasad orang lain. Jika ia ingin agar seseorang yang sakit sembuh, si sakit akan sembuh. Atau jika ingin seseorang yang sehat agar jatuh sakit, sakitlah orang itu. Atau jika ia menginginkan kehadiran seseorang, orang itu akan datang di hadapannya. Baik atau buruknya, akibat yang ditimbulkan oleh jiwa yang sangat kuat ini bergantung pada sumber kekuatannya. Sihirkah ataukah mukjizat? Ada 3 hal yang membedakan jiwa yang sangat kuat ini dari jiwa orang kebanyakan. Pertama, apa yang dilihat orang lain hanya dalam mimpi, mereka melihatnya di saat terjaga. Kedua, sementara kehendak orang lain hanya mempengaruhi jasad mereka, jiwa ini dengan kekuatan kehendaknya bisa pula menggerakkan jasad orang lain. Ketiga, jika orang lain mesti belajar keras untuk mendapatkan suatu pengetahuan, ia mendapatkannya melalui intuisi. Tentu saja ada banyak hal lain yang membedakan jiwa mereka dari jiwa kebanyakan manusia. Namun, ketiga tanda itulah yang dapat diketahui secara umum. Sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang mengetahui hakikat sifat-sifat Tuhan kecuali Tuhan. Sifat sejati seorang nabi pun hanya diketahui oleh para nabi. Tak perlu merasa heran, karena dalam kehidupan sehari-hari, kita tak mungkin menerangkan keindahan puisi pada seseorang yang tak peka terhadap rima dan irama, atau menjelaskan keindahan warna kepada orang yang buta. Selain ketidakmampuan, ada perintangan-perintangan lain untuk mencapai kebenaran spiritual. Di antaranya adalah pengetahuan capaian lahiriah. Jelasnya, hati manusia bisa digambarkan sebagai sumur dan panca indera sebagai 5 aliran yang terus mengaliri sumur itu. Untuk mengetahui kandungan hati yang sebenarnya, kita harus menghentikan aliran-aliran tersebut dan membersihkan sampah yang dibawanya. Dengan kata lain, jika kita ingin sampai kepada kebenaran ruhani yang murni, kita mesti membuang pengetahuan yang telah dicapai oleh proses indrawi dan yang seringkali mengeras menjadi prasangka yang dogmatis. Namun, banyak juga orang yang salah kaprah menyikapi pengetahuan pencapaian lahiriah ini. Banyak orang yang dangkal ilmunya, seraya mengutip beberapa ungkapan yang mereka dengar dari guru-guru sufi, berucap, mencela, dan menajiskan semua jenis pengetahuan. Ia tak ubahnya seseorang yang tak tahu kimia lalu berkoar, kimia lebih baik daripada emas, seraya menolak emas ketika ditawarkan kepadanya. Kimia memang lebih baik dari emas, tetapi kimia sejati amatlah langka. Begitupun sufi sejati. Orang yang hanya mengenal kulit tasawuf tidak lebih baik dari seorang yang terpelajar dalam ilmu syariah. Demikian pula orang yang baru mencoba beberapa rumus kimia tak punya alasan untuk menghina seseorang yang kaya. Setiap orang yang mengkaji persoalan ini akan melihat bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dilepaskan dari makrifah, yaitu mengenal Tuhan. Tiap fakultas dalam diri manusia menyukai segala sesuatu yang untuk itu ia diciptakan. Syahwat senang memenuhi hasrat nafsu, kemarahan menyukai balas dendam,
mata menyukai pemandangan indah, dan telinga senang mendengar suara-suara merdu. Jiwa manusia diciptakan dengan tujuan agar ia menyerap kebenaran. Karenanya, ia akan merasa senang dan tenang dalam upaya tersebut. Bahkan dalam persoalan yang remeh sekalipun, seperti permainan catur, manusia merasakan kesenangan. Dan semakin tinggi materi pengetahuan yang didapat, semakin besar rasa senangnya. Orang akan senang jika dipercaya menjadi Perdana Menteri, tetapi ia akan jauh lebih senang jika semakin dekat dengan raja yang mungkin menyingkapkan berbagai rahasia kepadanya. Seorang astronom yang dengan pengetahuannya bisa memetakan posisi bintang-bintang dan menguraikan lintasan-lintasannya pasti merasa jauh lebih senang ketimbang pemain catur. Maka tentu saja hati ini akan merasa teramat bahagia saat mengetahui bahwa tak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah. Pengetahuan tentang Allah merupakan satu-satunya subjek pengetahuan tertinggi, sehingga orang yang berhasil meraihnya pasti akan merasakan puncak kesenangan. Orang yang tak menginginkan pengetahuan ini tak beda dengan orang yang tak menyukai makanan sehat, atau layaknya orang yang lebih suka lempung timbang roti. Ketika kematian datang dan membunuh semua organ tubuh yang biasa diperalat nafsu, semua dorongan dan hasrat badani musnah. Tetapi jiwa manusia tidak. Ia akan tetap hidup dan menyimpan segala pengetahuan tentang Tuhan. Malah pengetahuannya semakin bertambah. Satu bagian penting dari pengetahuan tentang Tuhan timbul dari kajian dan perenungan atas jasad manusia yang menampilkan kebijaksanaan, kekuasaan, serta cinta penciptanya. Dengan kekuasaannya, dia membangun kerangka tubuh manusia yang luar biasa ini hanya dari satu tetes air mani. Kerumitan jasad kita dan kemampuan setiap bagiannya untuk bekerja secara harmonis menunjukkan kebijakannya. Cintanya dia perlihatkan dengan memberi organ tubuh yang mutlak diperlukan manusia, seperti hati, jantung, dan otak, dan juga organ yang tidak mutlak dibutuhkan, seperti tangan, kaki, lidah, dan mata. Lalu dia menyempurnakan ciptaannya itu dengan menambahkan rambut yang hitam, bibir yang merah, dan bulu mata yang melengkung. Karena itu sangat pantas jika manusia disebut alamus sogir atau mikrokosmos, alam yang kecil, mini dunia. Struktur jasadnya mesti dipelajari, bukan hanya oleh orang yang ingin menjadi dokter, melainkan juga oleh orang yang ingin mencapai pengetahuan lebih dalam tentang Tuhan. Sebagaimana studi yang mendalam tentang keindahan dan gaya bahasa pada sebuah puisi yang indah akan mengungkapkan lebih banyak kejeniusan penulisnya. Namun dibandingkan pengetahuan tentang jasad beserta fungsi-fungsinya, pengetahuan tentang jiwa lebih banyak berperan mengantar manusia pada pengetahuan tentang Tuhan. Jasad bisa diumpamakan seekor kuda, sementara jiwa adalah penunggangnya. Jasad diciptakan untuk jiwa dan jiwa untuk jasad. Jika seorang tidak mengetahui jiwanya, sesuatu yang paling dekat kepadanya, maka pengakuannya bahwa ia mengetahui hal-hal lain tidak berarti apa-apa. Ia tak ubahnya pengemis yang tak punya persediaan makanan, lalu mengaku bisa memberi makan seluruh penduduk kota. Dalam bab ini, kita telah berusaha memaparkan kebesaran jiwa manusia. Orang yang mengabaikannya dan menodai kesuciannya dengan mengotori atau bahkan merusaknya, pasti akan kalah di dunia dan di akhirat. Kebesaran manusia yang sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk terus maju dan berkembang. Tanpa kemampuan itu, ia akan menjadi makhluk yang paling lemah di antara makhluk lainnya, takluk oleh rasa lapar, haus, panas, dingin, dan musnah oleh penderitaan. Seringkali, apa yang disukai seseorang justru sangat membahayakan dirinya, dan segala hal yang memajukannya tidak bisa diperoleh kecuali dengan kesusahan dan kerja keras. Intelektualitas manusia sesungguhnya sangat rapuh. Sedikit saja kekacauan dalam otaknya sudah cukup untuk merusak atau membuatnya gila.
dan fisiknya pun lebih lemah dibanding sebagian hewan. Bahkan sengatan tawon saja sudah mampu mengusik ketenangan dan kesehatannya. Tabiatnya bahkan lebih lemah lagi. 1 dinar hilang dari kantongnya, ia kelabakan dan gelisah tak karuan. Kecantikannya pun berkat kulitnya yang lembut hanya sedikit lebih baik daripada makhluk lainnya. Jika tidak sering dicuci, manusia akan tampak sangat menjijikan dan memalukan. Sebenarnya manusia merupakan makhluk yang teramat lemah dan hina di dunia ini. Nilainya dan keutamaannya hanya akan mewujud di negeri akhirat melalui pendisiplinan diri dengan sarana kimia kebahagiaan. Ia akan naik dari tingkatan hewan ke tingkatan malaikat. Tanpa kimia kebahagiaan, keadaannya akan menjadi lebih buruk daripada orang biadab yang pasti musnah dan menjadi debu. Karena itu, disertai kesadaran sebagai makhluk terbaik dan paling unggul, ia harus berusaha mengetahui ketidakberdayaannya, karena pengetahuan itu menjadi salah satu kunci untuk membuka pengetahuan tentang Allah.